Motret di microstock, lebih bagusan pakai handphone apakah kamera? Ini satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya jawab ya. Terima kasih sekali teman-teman semua udah sempetin subscribe, nemenin saya berkarya di sini, terus ngepoin semua konten-konten terbaru saya, baik di Instagram maupun di YouTube. Tapi ini overall ini pertanyaan yang bagus dan saya rasa akan banyak menjawab pertanyaan di dalam isi kepala teman-teman semua. Jadi let's go, stay tune guys. Selamat pagi di kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun, matur suksma, teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya, sudah ngeliatin konten saya dari jutaan konten kreator yang ada di YouTube dan Instagram. Teman-teman ngikutin saya terima kasih sekali, suatu kehormatan bisa share, senang banget bisa share kepada teman-teman semua tentang dunia fotografi. Jadi kemarin sore ada lagi foto saya di Adobe Stock terjual. Ini kemarin temanya emotion. Jadi emotion, natural emotion, realistic emotion. Saya mengambil konsepnya saya ngopi di kafe. Jadi udah terjual, kemudian dapat uang 35 sen. Berarti kalau kali 15.000 ya berarti 5.000. Mungkin kalau sekarang kursnya sekarang ya mungkin 6.000 rupiah per download. Belum bisa ngerasain jackpotnya di Adobe Stock, cuman dari standar minimumnya sudah 3 kali lipatnya lah daripada saya jualan di Shutterstock. Shutterstock juga masih jualan, jadi nggak apa-apa, biarkan Shutterstocknya tumbuh. Saya sekarang sedang membesarkan portofolio saya di Adobe Stock. Kembali ke topik awal, tadi ada yang tanya tentang kalau misalnya kita jualan di microstock itu mendingan pakai handphone ataukah pakai kamera. Jadi kalau kita membagi starting point-nya menjadi dua orang ya, dua sisi ya. Kalau teman-teman adalah fotografer, teman-teman pernah mempelajari bagaimana teknik memotret secara dasar, kemudian teman-teman paham komposisi, teman-teman paham lighting mode, segitiga exposure dan lain sebagainya. Saran saya, dan terlebih lagi kalau misalnya teman-teman punya kamera, silahkan pakai kamera saja. Tapi kalau teman-teman adalah bukan fotografer, kemudian tidak berkecimpung di dunia ini, baru mau coba, saran saya pakai gears apapun yang ada, sekalipun itu adalah smartphone. Kemarin ada orang yang bahkan pengen membeli kamera Canon Exus 160, ini kamera pocket menurut saya, tapi saya cek speknya cukup gitu. Jadi kameranya bisa menghasilkan 20 megapiksel, padahal di Shutterstock itu hanya butuh 4 megapiksel. Jadi cukup sekali gitu kamera itu. Walaupun itu notabene-nya adalah kamera pocket ya, jadi lensanya nggak bisa dicopot, cuman maju mundur ngek gitu, itu sudah lebih dari cukup gitu. Nah, salah satu spek di Shutterstock itu kan 4 megapiksel. Saya di Adobe Stock saya belum baca, cuman saya yakin bahwa semua peralatan saya sudah mencukupi untuk itu. Jadi, saya sekarang berkarya dengan menggunakan 2 gears. Yang pertama adalah kamera, yang kedua adalah handphone. Kamera saya pun bukan sebuah kamera yang mahal. Kamera saya adalah kamera entry level, bahkan sudah zaman dulu. Cuman masih bisa memproduksi foto-foto yang kualitasnya bagus dan kualitasnya cukup. Lalu lensa-lensanya dari lensa-lensa DSLR yang dulu saya miliki untuk kamera-kamera sistem yang dulu ya, DSLR itu ya, itu bisa masuk di kamera saya gitu, karena Canon itu membuat sistemnya bisa terintegrasi gitu. Kamera saya Canon EOS M10, ini generasi kedua kalau nggak salah ya. Pertama itu Canon EOS M tahun 2010 atau 2012 kalau nggak salah. Nah ini setelahnya Canon EOS M10. Seingat saya sih begitu ya. Waktu dulu saya belinya langsung dengan 2 lensa kit dan lensa 22 milifixnya. Nah lensa kitnya sudah saya jual waktu itu 500.000. Kemudian saya pakai lensa zoom lens, jadi 18-135.
di mana itu membuat saya bisa lebih fleksibel untuk motret wide sama motret jarak jauh lah. Sedangkan kalau lens sakit kan wide-nya saya juga sudah dapat, tapi zoom-nya nggak terlalu maksimum gitu. Nah, saya sekarang pakai dua lensa, 18-135 dengan lensa 22 milifix. Nah, kalau misalnya kita berkarya, sebenarnya karya foto saya kemarin ada foto uh, saya pakai baju merah, itu udah laku. Saya pakai kemeja hitam, laku di Adobe Stock juga. Kemudian kemarin yang pemotretan saya seminggu kemarin, sudah laku alhamdulillah. Jadi overall, kalau di Adobe Stock ini saya mungkin merasa lebih lebih dihargai ya. Selain royaltinya 3 kali lipatnya, kok dilalah itu apa ya bahasa Indonesia? Dilalah itu adalah untungnya, ya mungkin untungnya dalam bahasa Indonesia. Untungnya adalah seminggu saya pemotretan, kemudian minggu depannya laku. Jadi kayak hari ke-8, hari ke-9 sudah laku. Itu yang saya sangat bersyukur di Adobe Stock. Plus royaltinya 3 kali lipat ya daripada di Shutterstock. Tanpa mendiskreditkan Shutterstock, saya berterima kasih sekali dengan Shutterstock karena banyak mengajarkan saya hal-hal yang luar biasa yang saya nggak temui selama 12 tahun di wedding fotografi. Saya sekarang sedang membangun portofolio saya di Adobe Stock dengan harapan income-nya lebih besar. Nah, seperti vlog saya sebelumnya, yang saya kejar adalah Adobe Mission-nya. Ini yang sedang saya ikhtiar serius gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia fotografi, handphone cukup. Saya jamin handphone sudah cukup. Teman-teman nggak perlu harus konsultasikan speknya apa ke saya. Paling gampang adalah teman-teman cek handphone itu speknya apa, lalu teman-teman buka Shutterstock Photo Requirements atau misalnya Adobe Stock Photo Requirements. Fotonya bisa diganti Footage Requirements, itu bisa dites. Tapi kalau saya bisa bilang sih, menurut saya hampir sekarang semua handphone ya, handphone teman-teman yang mungkin udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saya jamin eligible untuk melakukan pemotretan di microstock. Kenapa saya nggak pernah memaksakan diri atau memaksakan teman-teman semua untuk harus menggunakan peralatan yang premium? Satu, background kita bisa berbeda. Yang kedua, jumlah kantong juga berbeda. 3, masalah kebutuhan. Nah, saya ini satu intermezzo ya. Saya sudah kena BI checking, jadi saya nggak pernah bisa kredit lagi. Saya nggak pernah bisa berhutang lagi selamanya. Dengan begitu, saya akan membeli apapun yang ada di muka bumi ini, mau itu mobil, rumah, tanah, dan lain sebagainya, dari mulai yang iPhone 13 yang saya pakai nge-vlog ini, sampai nanti mungkin saya beli tanah, beli rumah, saya maunya pembeliannya cash. Karena dengan pembelian cash itu saya jadi bisa bercermin sesuai kemampuan nggak, sesuai kebutuhan nggak. Kalau misalnya dua hal ini tidak terpenuhi, maka saya lebih memilih pakai apapun yang ada. Maka kalau misalnya teman-teman tidak berkecimpung di dunia fotografi, walaupun teman-teman punya uang segudang gitu ya, saran saya mulai saja dengan yang entry level gitu. Jadi kalau misalnya kamera mungkin mau beli DSLR dulu boleh, mau beli pocket boleh. Bahkan Sony ZV-1 kalau nggak salah itu masuknya kategori pocket, padahal dia itu 2 tahun lalu kalau nggak salah saya cek ya, itu harganya masih 10-11 juta. Jadi kamera pocket termahal menurut saya yang pernah saya coba. Dimana kalau kayak Canon Exos 160 itu paling harganya 2,5 juta, jadi masih sangat murah. Ini Sony ZV-1 ini memang autofokusnya ekstra cepat, hitungannya di bawah 2 detik gitu. Saya udah coba ngevlog, saya udah coba untuk motret, dahsyat ini kamera pocket ini. Nah kalau misalnya saya harus memaksakan kepada teman-teman, saya sebenarnya di dunia microstock ini tuh lebih kayak apa adanya aja, karena memang microstock ini business for everyone. Banyak sekali subscriber saya, follower saya di YouTube dan Instagram, itu yang dapat penghasilan lebih besar daripada saya. Padahal saya sudah tahun ke-16 menjadi seorang fotografer. Saya full time fotografer. Saya punya investment ya, namanya juga saya kerja udah 16 tahun pasti punya investment, cuman saya full time fotografer. Itu penghasilan Shutterstock, Adobe Stock-nya bahkan subscriber saya lebih besar daripada saya dan dia taunya dari saya gitu. Jadi ini business for everyone. Belum tentu yang duluan itu lebih kaya, belum tentu.
Karena bisa jadi dengan ketidaktahuan teman-teman, teman-teman jadi menemukan satu angle khusus, satu niche khusus yang saya kebetulan sudah tidak tahu lagi. Karena semengosong-ngosongkannya pikiran saya ketika saya belajar, saya udah 16 tahun di fotografi. Jadi saya, mmm, apa ya, ada kemampuan yang sepertinya sudah melekat di saya yang ini mungkin teman-teman belum temui. Nggak perlu juga teman-teman memiliki kemampuan seperti saya. Misalnya gini, di satu cuaca tertentu, itu saya tinggal lihat, eee, panas di kulit saya, itu kayak saya udah bisa mendeteksi bahwa ini ISO-nya sekian, shutter speed-nya sekian, diafragmanya sekian. Ini ngomong karena jam terbang 16 tahun ya. Tapi apakah teman-teman harus seperti saya? Nggak perlu. Ini saya tuh orang kuno, saya orang konvensional. Saya mulai memotret dengan kamera film 35 mili. Jadi insting saya benar-benar harus diasah. Kalau nggak diasah, saya dulu filmnya kebakar nggak bisa dicetak, atau guru saya mukul saya, atau mukul tuh ya bisa tangan saya dipukul, pundak saya dipukul, atau saya dimarah-marahin gitu. Karena eranya saya dulu seperti itu gitu. Tapi kan sekarang teman-teman udah punya teknologi, udah punya sensornya, udah punya macam-macam. Jadi teman-teman nggak perlu kayak begitu. Nah, karena ketidaktahuan para subscriber dan follower saya, ini justru menjadi satu benefit bagi mereka semua. Jadi ketika kemarin saya Shutterstock dapat 25,90 berapa dolar gitu ya. Follower saya yang taunya Microsoft dari saya itu dapat di atas 40 dolar semua. Buat saya nggak apa-apa gitu, karena um, bukan saatnya saya yang ngajarin nih terus saya harus kaya gitu. Eranya tuh sekarang bukan seperti itu. Eranya tuh sekarang cari duit bareng-bareng, saya happy, kalian happy, saya merasa cukup, Anda merasa cukup, sudah selesai. Jadi tidak perlu harus yang sampai kayak blown away semua, harus peralatan dan harus yang paling bagus. Kecuali teman-teman punya studio production ya, itu hal-hal semacam itu sangat apa ya, bisa menjadi prioritas. Jadi saya pun sekarang kamera saya wifi connectionnya itu udah mulai error. Jadi saya sekarang mau ngupgrade ke EOS M50. Bisa yang Mark One, bisa yang Mark Two, karena biar connectivity-nya lebih lebih stabil lah. Jadi sekarang EOS M saya tuh ada masalah di wifi connection ketika saya motret harus pakai remote. Karena kan semua pemotretan saya kayak tadi teman-teman lihat foto-foto saya ya, itu diproduksi tanpa fotografer loh. Saya motretnya pakai handphone. Jadi ini dikoneksikan lewat Canon Camera Connect, kemudian saya pakai timer. Kemarin juga ada yang bertanya ke DM di Instagram maupun di YouTube bagaimana caranya memulai jualan foto, bagaimana juga caranya belajar langsung kepada saya. Sekarang memulainya dulu itu sederhana, teman-teman tinggal daftar ke platform yang mungkin kalau mau bareng ya ayo sama-sama di Shutterstock, sama-sama di Adobe Stock. Itu daftar aja, ada verifikasi, mungkin akan memberatkan buat teman-teman, tapi teman-teman harus melaluinya. Intinya cuma verifikasi ulang aja tentang data diri dan lain sebagainya. Udah, itu gampang banget. Lalu yang berikutnya, kalau belajar sama saya, satu pasti lewat YouTube. Teman-teman nonton saya dari awal sampai akhir gini, itu sudah belajar. Teman-teman cuma tinggal modal kuota internet. Kalau teman-teman ada kendala dengan jarak, maka ada beberapa platform yang bisa saya sediakan kepada teman-teman semua. Satu namanya ebook. Jadi saya punya ebook itu, saya di Adobe Stock belum bikin ya, tapi saya bikin di Shutterstock, hampir sama lah kurang lebih ya. Namanya jualan foto di Shutterstock. Ini basic, sama Shutterstock ini tentang intermediate class. Jadi kalau intermediate ya teman-teman yang sudah paham tentang dunia fotografi beli aja langsung. Yang intermediate ini bentuknya ebook. Atau teman-teman kepengen misalnya memotret dengan handphone. Jadi pengen belajar dulu gimana sih caranya motret pakai handphone, pakai komposisi portrait, komposisi landscape, cari fokusnya gimana. Itu ada ebook saya namanya Phonegraphy. Teman-teman bisa juga, jadi ini tergantung teman-teman sih, paling nyaman yang mana. Ini teman-teman masuk aja di link di bawah, terus teman-teman baca satu persatu, teman-teman yang paling cocok buat teman-teman mana gitu. Ada yang namanya Phototube. Phototube itu kelas fotografi saya bulanan, itu murah banget, biaya bulanannya cuma 50.000, itu premium lewat YouTube ya. Sekarang sudah lebih dari mungkin 20-30an materi, karena saya bikinnya sudah November 2024. Waktu itu saya masih tinggal di Bali. Teman-teman bisa nonton semuanya, itu eksklusif hanya untuk member Phototube, cuma Rp50.000 sebulan, dan teman-teman punya kebebasan untuk kayak, oke saya sudah cukup nih, saya unsubscribe. Saya mau lanjut nih, dia akan automation terus ngecas ke kartu debit, kartu kreditnya teman-teman. Jadi monggo silahkan, dan ketika teman-teman menemukan mana yang nyaman, ya sudah pakai itu yang berbayar. Kadang saya suka ngadain hunting saya itu gratis. Nah ini kemarin sempat hunting di Keraton terakhir ya. Waktu itu sempat di titik nol.
di kota gede pernah. Nah ini yang saya pengen bikin itu adalah di alun-alun kota Magelang. Ini yang saya belum belum bikin, tapi saya kepengen huntingnya di alun-alun kota Magelang karena saya suka Magelang itu kotanya kok tenang, eh, temperatur hidupnya kayak lebih lebih dingin, ritmenya lebih lambat gitu. Saya suka dengan kota Magelang itu, jadi saya pengen bikin di kota Magelang, tapi belum. Nanti saya publish di Instagram, teman-teman juga bisa follow saya di Instagram. Lalu udah tinggal milih. Jadi semua link description-nya, link link pembelajaran saya itu semua ada di bawah. Teman-teman tinggal milih mana yang paling cocok. Kalau yang paling cocok adalah nonton YouTube, ya udah modal kuota aja. Teman-teman nontonin semua video-video saya dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya tentang masalah pakai handphone ataupun pakai kamera, ini secara umum ya, saya ngejelasinnya, saya menjawabnya secara umum, pakai saja gears yang ada. Kalau memang gearsnya bisa kamera ya bagus, tentu hasilnya lebih bagus ya. Kalau bisanya pakai handphone, silakan pakai handphone. Kalau misalnya handphone, kalau pinter settingnya juga jadi bagus kok. Jadi nggak usah khawatir. Handphone saya yang sebelum iPhone 13 ini juga sudah memproduksi footage-footage yang laku dengan harga yang bagus, bisa bisa $1, $3, $5 itu tuh bisa gitu. Foto-foto saya juga yang pakai handphone tuh juga laku, angkanya bagus tuh juga ada. Angka bagus tuh ibaratnya sekali download bisa buat makan gitu ya, satu porsi itu tuh ada gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman lagi, jadi nanti kalau yang butuh pembelajaran silahkan cek link di bawah. Di link description di bawah itu juga ada beberapa list peralatan fotografi saya. Itu saya cariin dari Shopee, di mana saya Shopee affiliate. Jadi kalau teman-teman beli di situ, saya dapat komisi kecil dari Shopee. Saya terima kasih banyak. Itu membantu saya untuk produksi konten-konten seperti ini. Jadi matur nuwun. Terima kasih sekali teman-teman sudah setia nonton saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di vlog berikutnya. Nanti saya akan bahas topik yang lebih menarik lagi.